Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Isman Rahmani Yusran, selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan materi mengenai kesulitan dari motivasi, disintegrasi ketika motif fundamental terlalu lemah atau terlalu kuat. Di sini kami kelompok 4 kelas A beranggotakan yang pertama ada Adisti Syaira Munita Tama, saya sendiri, lalu ada Adrian Putra Purnomo, dan ada Anggun Widya Nursitasari. Baik, mungkin ini adalah materi yang akan kami sampaikan mengenai distress from motivational disintegration when fundamental motives are too weak or too strong. Jadi di sini materi kami diambil dari buku Behavioral Neuroscience of Motivation. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai motif yang terlalu lemah dan terlalu kuat, di sini kita harus tahu dulu apa sih motivasi itu. Nah, motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan motivasi atau disintegrasi dapat menimbulkan tekanan psikologis. Disintegrasi tersebut dapat ditimbulkan dari kelemahan yang berlebihan dan suatu motif atau kekuatan atau dominasi yang berlebihan dari suatu motif, sehingga menghambat motif lainnya. Nah, jadi tadi ketika motivasi itu terlalu lemah atau terlalu berlebihan, itu akan sangat berpengaruh dan dapat menimbulkan tekanan psikologi. Nah, selanjutnya ada hubungan antara motivasi dan efektivitas. Jadi antara motivasi dan efektivitas ini memiliki hubungan yang sangat penting untuk kesejahteraan. Yang pertama, penting untuk membedakan di antara 4 motif yang berbeda untuk memahami bagaimana masing-masing berkontribusi secara terpisah untuk menjadi efektif. Karena menjadi efektif dalam memuaskan motif tertentu dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan. Yang kedua, selain efektif dalam memuaskan setiap motif, kesejahteraan secara keseluruhan juga bergantung pada perhatian untuk bekerja sama secara efektif. Lalu di sini ada pengajaran motivasi yang efektif. Nah, sesuatu akan meningkat atau menjadi efektif ketika motif yang berbeda-beda akhirnya bekerja sama, yaitu dengan cara mendukung manfaat satu sama lain. Nah, buktinya motif bekerja sama dengan cara meningkatkan kesejahteraan. Dan ketika motif ini saling bekerja sama, keuntungannya bukan hanya pada individu saja, melainkan berdampak pada keseluruhan hal seperti pada nilai, kebenaran, dan motif itu sendiri. Nah, meski begitu, individu pun mendukung berjalannya motif ini. Jika individu itu tidak memiliki integrasi yang baik, maka motif tidak akan berlaku kepadanya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, materi mengenai disintegrasi motif yang terlalu lemah akan disampaikan oleh rekan saya, Adrian. Kepada Adrian, saya persilakan. Terima kasih Adisti. Saya Adrian akan memaparkan materi disintegrasi motif terlalu lemah. Ketika motif tertentu terlalu lemah, maka hasilnya adalah disintegrasi motivasi yang dapat menyebabkan tekanan psikologis. Setidaknya ada 2 alasan, yaitu pertama, setiap bentuk motivasi bertujuan untuk memuaskan beberapa perhatian dan demikian kegagalan untuk melakukannya menghasilkan pengalaman negatif. Kedua, motif yang lemah akan gagal jika bertindak untuk cek atau kendala pada motif lainnya, seperti penggerak terlalu lemah untuk mendominasi dalam penilaian, karena
Motif yang tidak dibatasi oleh orang lain akan menjadi maladaptif, seperti motif penilaian yang mendominasi, yang membuat seseorang menjadi tenggelam dalam pikirannya, atau dia sering menghalu terhadap keadaannya, yang akhirnya dia gagal dalam kesehariannya dalam mengambil suatu tindakan. Boleh di-next? Boleh di-next, moderator? Terima kasih. Konsekuensinya, bila suatu motif tidak bisa bersaing atau terlalu lemah secara absolut, maka akan mengakibatkan kegagalan dalam sebuah pengalaman dan relatif juga mengakibatkan motif yang terlalu kuat. Dalam konsekuensi ini pun, bila mengalami kegagalan akan merasakan depresi dan penyakit Parkinson. Depresi, dalam penelitian tentang ilmu saraf yang terkait depresi yaitu karena regulasi emosi yang tidak normal atau berkurangnya aktivitas di korteks prefrontal, terutama PFC. Jadi, penting untuk dipahami, metode dan penelitian neuromaging telah lebih canggih dibandingkan dahulu. Tentunya dengan mudah memeriksa keadaan otak yang sebenarnya. Boleh di-next. Motivasi yang lemah tidak hanya dapat menyebabkan hasil psikologi yang negatif dengan sendirinya, tetapi motivasi yang melemah juga tidak berfungsi sebagai kontrol atau kendali pada motivasi lain. Jadi, jika kendali motivasi berkurang karena dilemahkan, motivasi lain bisa menjadi terlalu kuat yang mengarah ke perilaku maladaptif. Penyakit Parkinson. Penelitian terbaru tentang penyakit Parkinson menunjukkan bahwa beberapa gejala penyakit ini sebagian disebabkan karena melemahnya mode penilaian. Dan cara pengukurannya yaitu menggunakan sistem kekuatan penilaian yang diukur yaitu dengan kuesioner mulai regulasi RMQ. Segitu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Moderator dipersilakan. Baik, terima kasih Adrian atas pemaparan materinya mengenai disintegrasi yang terlalu lemah. Nah, selanjutnya ada materi mengenai disintegrasi motif terlalu kuat yang akan disampaikan oleh rekan saya, Anggun. Kepada Anggun, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi motif terlalu kuat. Nah, pada bagian ini kita melihat disintegrasi dari perspektif yang berlawanan, yakni ketika kekuatan motif yang berlebihan, baik secara absolut maupun relatif, dapat menimbulkan masalah, khususnya tekanan psikologis dalam keadaan ini. Dapat terjadi baik karena suatu motif begitu kuat, sehingga mendominasi motif lain, meninggalkan kerugiannya sendiri dan tidak terkendali. Dan dominasi motif lain membuat mereka terlalu lemah untuk memberikan keuntungan mereka untuk pengaturan diri. Fokus pencegahan kuat yang tidak terkendali dapat menyebabkan fungsi yang tidak efektif terkait dengan kecemasan dan motif penilaian yang kuat secara tidak proporsional dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian bermasalah atau narsisme. Boleh di-next? Kepada moderator, boleh di-next? Baik, yang kedua itu ada kecemasan. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu narsisme, kita cari tahu dulu apa itu kecemasan. Kecemasan yaitu ketika motivasi pencegahan sangat kuat. Itu terkait dengan respon maladaptif yang membuat berbeda bagi seseorang untuk mencapai pencegahan mereka. Misalnya, ketika tindakan fight atau flight diperlukan untuk mencegah bahaya, tetapi seseorang dilumpuhkan oleh rasa takutnya sendiri, atau ketika perhatian perlu diarahkan secara luas untuk mencegah bahayanya, tetapi kewaspadaan yang berlebihan mempersempit perhatiannya. Nah, yang ketiga yaitu narsisme. Narsisme yaitu kepribadian narsistik biasanya menghadirkan dua dimensi yang berkorelasi, yaitu kebesaran dan kerentanan.
Narsisis merasa tidak aman tentang diri mereka dan status mereka, terutama dalam hubungan dengan orang lain. Ini mengarah pada pandangan yang tidak proporsional tentang diri mereka sendiri sebagai orang yang unik atau kebesaran, tetapi juga menjadi sangat reaktif terhadap penilaian negatif dan kritik pribadi yang menarik perhatian pada penilaian mereka, yaitu keretanan. Terima kasih, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggun dan tadi Adrian yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai disintegrasi motif yang terlalu lemah dan terlalu kuat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.